Shalom semuanya. Ya. Hari ini tepat tanggal 10 Mei. Ya. 10 Mei hari apa, saudara-saudara? Hari Mama ya. Yang duduk sama mamanya udah ucapin belum? Ucapin selamat hari Mama coba. Yang duduk sebelah mamanya nih. Ya. Anak jangan lupa ya. Untuk memberi ucapan. Yang mamanya nggak ada di sini ya nanti ucapinnya di rumah ya. Ya, selamat hari Mama buat para kaum ibu-ibu yang ada di GKK yang hari ini hadir. Hari ini saudara-saudara kita akan belajar dari seorang tokoh Henok ya, dinamika imannya dalam hidupnya. Nah, saya ajak kita coba buka Alkitab dari Ibrani. Ibrani pasal 11 ayat 5 sampai 6. Ya, ayat 5 sampai 6. Saudara kita baca sama-sama ya. Ibrani 11 ayat 5 sampai 6. Buka Alkitab boleh. Ya. 1, 2, 3. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Satu bagian lagi saya akan bacakan dari tentang Henok juga dari Perjanjian Lama, Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala, ya, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, saudara, pasal yang baru saya baca ini, pasal 5 Kejadian, itu sebenarnya cerita tentang silsilah keturunan Adam, ya, keturunan Adam. Orang pertama yang Tuhan ciptakan, ini keturunan-keturunannya. Nah, ini silsilah, soal silsilah. Jadi kalau buat kita di zaman sekarang mungkin kita jarang melihat silsilah ya. Siapa masih ingat misalnya kakeknya punya anak, lalu ada anaknya menikah lagi, lalu punya anak sepupunya dari sepupunya, kira-kira gitu. Kita tuh kadang-kadang lupa ya dengan pohon keluarga kita yang silsilahnya itu, ya. Siapa yang masih bisa ingat? Apalagi kalau kungkung ini punya anak 12 ini punya lagi anak banyak lagi gitu. Wah, susah dihafal itu, ya. Jadi kalau mau cari jodoh, tes tentang silsilah boleh juga gitu ya. Lolos ujian nggak, hafal nggak semua gitu ya keturunan. Nah, ini silsilah kita tidak populer lagi. Paling kita bisa lihat silsilah itu di mana? Sekilas. Sedikit silsilah yang kadang saya bisa lihat itu di rumah duka ternyata. Di rumah duka itu kadang-kadang ada orang yang meninggal ya. Misalnya kakek ini meninggal umur 90-an tahun misalnya ya. Nah, dia tulis istrinya. Lalu dia tulis ada anak-anaknya berapa orang. Dari anak-anak ini siapa yang menikah, siapa yang enggak, kelihatan juga istrinya, pasangannya. Lalu dari mereka menikah punya anak enggak gitu. Itu ditulis juga. Ya, berarti cucunya dari yang meninggal. Lalu ada lagi sampai cicit gitu. Nah, di situ kadang-kadang saya pengen lihat juga nih keturunan orang ini seperti apa gitu, berapa banyak, berapa besar. Nah, ini semacam silsilah yang singkat, tapi cuma satu keluarga, tapi belum cabang ke yang lain-lain. Ini mungkin udah banyak yang nggak kenal begitu. Di dalam silsilah yang singkat biasanya memang mencatat daftar-daftar ini, keturunannya berapa banyak bisa dihitung, umurnya sampai berapa, hidupnya itu ya. Tetapi kalau kita perhatikan, kita bandingkan dengan silsilahnya Henok yang tadi saya baca di Kejadian 5, dia dicatat juga punya anak laki-laki Metusala. Ya, lalu dicatat lagi punya anak laki-laki dan perempuan yang lain sampai dia mencapai umur 365 tahun. Nah, ini kan informasi umum, ya. Tetapi Alkitab tidak hanya mencatat Henok secara umum informasinya. Alkitab juga memberikan sesuatu yang sangat spesifik berbeda. Apa perbedaannya? Ini perbedaannya, ya, imannya itu berbeda. Dia tidak mengalami kematian, dia terangkat ke surga karena imannya kepada Tuhan. Ini sudah dijelas di sini. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian.
Di sini juga dibilang dia diangkat Allah, dia tidak ada lagi, tidak ditemukan di dunia ini. Jadi ini yang menarik, yang unik dari orang-orang yang hidupnya di hadapan Tuhan seperti Henokh ini. Tokoh lainnya Elia yang bisa terangkat ke surga. Nah, hari ini kita bahas tentang Henokh, saudara-saudara. Apa sih keistimewaannya Henokh ini? Imannya seperti apa sampai dia terangkat ke surga? Dia tidak mengalami kematian. Nah, apa yang perlu kita teladani? Saya harap kita belajar Henokh ini bukan supaya kita langsung terangkat ke surga tidak mengalami kematian. Ini peristiwanya mungkin tidak ada lagi, yang hanya dicatat di Alkitab, 2 kali dicatat. Tetapi yang kita mau teladani bagaimana supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Ini yang penting. Ya, iman Henokh, yang poin pertama yang kita renungkan adalah bahwa imannya itu iman yang menyenangkan Allah. Tadi ayat-ayat ini kita sudah lihat ya, Kejadian 5 tadi, dia bergaul dengan Allah dikatakan. Ya, 2 kali dicatat dia bergaul dengan Allah. Kemudian 2 kali juga di dalam Ibrani ditulis dia berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi bergaul dengan berkenan kepada Allah, satu di dalam perjanjian lama, satu perjanjian baru, itu artinya sama. Akar katanya sama sebenarnya. Sama artinya, boleh pakai bergaul, boleh pakai kata berkenan kepada Allah. Nah, saudara, siapa Henokh sebenarnya sampai punya silsilah seperti ini? Dia hidupnya bergaul dan berkenan kepada Allah. Henokh itu keturunan ke-7 dari Adam maksud saya. Keturunan ke-7. Dia bukan raja besar, dia bukan panglima yang hebat, dia juga bukan orang yang terkaya waktu itu. Ya, dia cuma keturunan biasa dari Adam. Ya, dan dia hidup di dunia yang bukan nyaman-nyaman saja gitu loh. Dia hidup di dunia yang dimana generasi dia itu nanti semua dihukum mati dengan air bah, banjir seluruh dunia. Berarti dia hidup di tengah-tengah generasi yang orang-orang sudah meninggalkan Tuhan, orang tidak percaya Tuhan, orang melakukan kejahatan sesuka-suka hatinya. Itu zaman dia. Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah dunia yang gelap, dunia yang berdosa, yang kejahatannya semakin meningkat, Henokh tetap memutuskan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap memilih bergaul dengan Tuhan, memilih hidup berkenan kepada Tuhan, saudara. Ini dinamika dia di dalam iman, pergumulan dia sebagai seorang beriman di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Dan ini nggak gampang. Kenapa? Karena dia bisa dianggap aneh. Dia dianggap aneh sendirian bisa begitu hidupnya. Kemudian dia bisa dianggap nggak gaul. Kamu nggak ngikutin tren dunia, kira-kira gitu. Atau dia dianggap sok suci, sok rohani. Gitu. Hari ini banyak orang nggak rohani lagi, itu ya. Dan dia kalau terlalu rohani dianggap aneh, saudara. Ya, saudara, inilah imannya Nuh. Dia tetap dekat kepada Tuhan meskipun orang menjauh dari Tuhan. Dia tetap belajar setia kepada Tuhan meskipun orang lain kompromi dengan dosa. Dia tidak, saudara. Dan dia memilih untuk bergaul dengan Tuhan. Bukan sesekali, bukan setahun, 2 tahun. Tapi Alkitab katakan 300 tahun dia hidup. Umurnya 365 tahun. Berarti hampir seluruh hidupnya dia berjalan, dia bergaul dengan Tuhan, saudara. Sudah di dalam iman Henokh itu dia percaya, ya. Tadi yang dikatakan Ibrani tadi ya, bahwa kalau orang beriman itu ya, apa yang dia percaya? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu ayat 6. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dia harus percaya bahwa Allah ada. Ini imannya Henokh. Dia percaya Allah ada, Allah hadir, Allah tidak pasif, Allah bukan hanya penonton, tapi Allah mengamati bagaimana dia hidup. Bagaimana dia berperilaku sehari-hari. Tuhan tahu. Tuhan hadir. Seharusnya ya orang-orang beriman tuh punya kesadaran ini, bahwa dimanapun saya ada, Tuhan itu hadir di situ. Maka jangan pikir kita bisa sembunyi melakukan dosa gitu. Mau di tempat ramai Tuhan ada, mau di kamar sendirian, apa yang kita lakukan dengan handphone, dengan nonton kita di situ, Tuhan pun hadir dan Tuhan melihat di situ. Maka Henokh itu
di dalam hidupnya betul-betul serius mengikut Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan dia menjauhi kejahatan. Ya. Saudara, hari ini banyak orang Kristen mungkin mengaku percaya Tuhan ya. Kalau hari ini ditanya, Tuhan ada nggak? Ada. Orang bilang ada. Percaya Tuhan nggak? Percaya. Tapi nanti dulu saudara, karena kadang-kadang orang bisa berhenti pada mengerti, oh ada Tuhan. Mengerti pengetahuan, oh Tuhan ada. Perhatikan dulu hidupnya. Apakah dalam hidupnya itu sungguh-sungguh imannya nyata di dalam perbuatannya? Saudara, apakah orang kalau yang namanya mengenal Tuhan, percaya Tuhan, hidupnya itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Ya, hidupnya menjauhkan dosa dari dia atau enggak? Ya, menjaga jarak, bahkan menjauhkan diri, dan akan memilih hidup suci di hadapan Tuhan. Hari ini banyak orang tahu Tuhan tapi prakteknya enggak seperti anak Tuhan. Ya. Hidupnya tetap di dalam dosa. Ya, imannya yang dia percaya itu nol di dalam kehidupannya. Gak ada buktinya. Gak ada perbuatan yang sesuai iman. Yang itu dikatakan Yakobus itu iman yang mati, sia-sia. Itu yang disebut kadang-kadang orang bilang ateis praktis, saudara. Ateis itu kan gak percaya Tuhan, tapi dia percaya Tuhan, tapi di dalam praktisnya, di dalam prakteknya dia seperti gak ada Tuhan. Ya, dia tahu Tuhan ada, tapi hidupnya tidak menunjukkan dia orang yang punya Tuhan. Maka dia tetap bisa melakukan dosa, dia tetap bisa hidupnya mengikuti keinginannya sendiri, dia tetap bisa memilih jalannya sendiri, jalan yang berdosa, dia tetap bisa tempuh, saudara. Dia gak peduli Tuhan, Tuhan gak hadir dalam hidupnya. Tuhan absen di dalam kehidupan perilakunya. Itu praktisnya itu Tuhan gak ada sebenarnya. Dan itu iman yang mati, saudara. Hari ini orang Kristen, saudara, mungkin bisa bilang ngomong dia diri Kristen ya. Tetapi soal dosa abu-abu sudah buat dia. Kadang-kadang dilanggar juga, saudara. Makanya seorang pendeta mantan rektor itu ya, rektor Saat, namanya pendeta Daniel Lukas Sukito, ini sudah almarhum. Dia tulis satu buku. Judulnya Pudarnya Konsep Dosa dalam Dunia Kekinian. Waktu saya baca-baca sedikit, saudara, dia tulis kalimat ini, dosa semakin meaningless di zaman kekinian. Ya, orang hari ini bisa bercerai tanpa harus merasa berdosa. Dulu bercerai itu takut. Hari ini orang bercerai gampang dan tidak takut dianggap berdosa dan tidak merasa itu juga berdosa. Misal gitu. Ya. Saudara, dosa sudah semakin meaningless. Ya, ada pergeseran konsep dosa. Ya, dosa itu sudah bergeser, tidak terlalu menakutkan. Bahkan orang memakai istilah yang tidak memakai dosa lagi, tapi memakai istilah yang lain untuk memperhalus supaya ini tidak kelihatan dosa. Orang bisa pakai ini kelemahan saya, ini kekurangan saya, ini saya khilaf kok lakukan ini. Tidak lagi disebut dosa, tapi kelemahan mungkin. Dan bahkan pengabaian realitas terhadap dosa. Tutup mata terhadap dosa. Ya. Sudah, maka kita lihat orang itu bisa berbuat dosa sekarang terang-terangan di sosial media juga, saudara. Ya. Bahkan pembulian kadang-kadang masuk ke dunia sosial media itu gitu ya, sampai viral kemana-mana, diperlihatkan gitu ya. Itu pembulian semakin marak. Belum lagi bicara seks bebas di kalangan anak muda itu semakin meluas, semakin menggila. Itu free sex semakin terjadi di mana-mana, saudara. Belum lagi soal dosa penipuan, dosa perjudian secara online, ya, dosa-dosa penipuan yang ketidakjujuran yang lain tuh banyak, saudara. Di sosial media tuh semakin melihat tuh semakin banyak jebakan di sana dan tipuan, dan itu dosa semuanya, saudara. Ya. Saudara, bayangkan kita hidup di dunia sekarang ini, dan kalau kita tidak merasa itu dosa, saudara, itu jangan-jangan kepekaan rohani kita ini tumpul sekarang jadinya. Dan kalau kita pikir, wah ini lingkungan yang baik kok buat kita, tetap kita ini, saudara. So, jangan-jangan kita punya kepekaan rohani yang semakin tumpul di hadapan Tuhan. Ya, dunia sudah membentuk kita sehingga tidak lagi melihat ini sebagai dosa, ini sebagai dosa.
Saudara, inilah cuci otaknya dunia bagi orang Kristen hari ini. Dan akhirnya kita bisa ikut-ikutan dan tanpa kita sadar kita hidup jauh dari Tuhan, saudara. Kalau sudah perhatikan Henok, ya Henok saudara membuktikan bahwa dia tetap bisa berkenan kepada Allah meskipun generasinya rusak. Dia tetap tahu itu rusak dan tetap dia menjauhi dosa-dosa itu. Dia tetap punya keputusan, ambil keputusan hati untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh. Meskipun seluruh dunia bergerak ke arah dosa, tidak harus kita ikut-ikutan, tidak harus kita kompromi, tidak harus kita mempertaruhkannya di sana, saudara. Tapi dia justru memilih mengikut Tuhan di hadapan Tuhan. Saudara, ini hebatnya iman Henok, ya. Kalau orang sudah berkomitmen kepada Tuhan sungguh-sungguh, dia harus sepenuh hati ikut Tuhan. Kalau dia percaya Tuhan sungguh-sungguh, dia harus hidup seperti memang Tuhan itu ada dan dia takut akan Tuhan. Sudah, saya nggak tahu kita hari ini bagaimana ya. Kalau kita bilang kita berkomitmen kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, coba cek hidup kita sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan nggak? Kita ini bergaul kepada Tuhan apa enggak? Bergaul dengan Tuhan atau kita bergaul dengan dosa lebih banyak, saudara? Coba kita cek hidup kita, saudara. Kalau kita bilang di tengah dunia ini, saya ikut-ikut kompromi lah gitu ya. Bisnis ikut kompromi gitu. Hari ini kan di lingkungan kita seperti itu, saudara. Kalau saudara bilang saya mau menyenangkan Tuhan, iman saya ingin menyenangkan Tuhan, tidak bisa tidak, saudara harus meninggalkan dosa. Gak ada cara lain. Dosa harus ditinggal. Yang berjudi itu harus ditinggal. Yang kecanduan alkohol apapun juga harus ditinggal. Perjudian online harus ditinggal. Bisnis yang tipu-tipu harus ditinggal, saudara. Dosa seksual harus ditinggal. Perzinahan, perselingkuhan harus ditinggal. Kalau sudah mau punya iman yang berkenan kepada Tuhan, gak bisa enggak. Kalau kita tahu lagu Tuhan, ku mau menyenangkanmu, atau refnya bilang menyenangkanmu, senangkanmu. Kalau sudah punya kerinduan mau menyenangkan Tuhan, sekali lagi saudara harus menjauhkan diri dari yang jahat. Segala perbuatan dosa, segala iri hati, segala percabulan, segala dendam, semua Tuhan minta kita tuh bersihkan, bertobat dari situ. Baru kita bisa hidup suci, hidup sesuai firman Tuhan, hidup bergaul, dan iman kita menyenangkan Tuhan. Tanpa itu, saudara, Tuhan tetap lihat kita belum menyenangkan Tuhan. Jadi dosa apa yang saudara masih lakukan hari ini? Tinggalkan, bertobat, kembali ke Tuhan. Meskipun lingkunganmu buruk, Henok membuktikan dia tetap bisa hidup bergaul dengan Tuhan. Meskipun dunianya itu banyak dosanya, banyak kejahatan. Saudara, mari kita koreksi diri di hadapan Tuhan. Dan mari kita perjuangkan iman yang menyenangkan Tuhan itu. Saudara, yang kedua, yang dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 6, ya, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan satu hal yang penting lagi adalah bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kenapa ayat ini muncul, saudara ya? Dia menekankan sekali penulis Ibrani ini, kalau kamu percaya Allah ada, ya, kamu juga harus percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kenapa dia menekankan betapa pentingnya Allah memberi upah ini? Saudara, di dalam konteks historis sejarah dari penulisan surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi di tengah-tengah penganiayaan, penderitaan hidup dan kesulitan hidup. Waktu orang di dalam kesulitan hidup, pikiran orang apa, saudara? Dia beriman, dia percaya Tuhan, tapi hidupnya sulit, menderita, dianiaya. Mungkin dia akan berpikir apakah Tuhan betul-betul ada? Apakah Tuhan betul-betul mendengar saya doa? Apakah Tuhan sungguh-sungguh menjawab iman saya? Iman saya lagi dipertaruhkan. Saya sedang ragu, saya sedang bingung, Tuhan. Tuhan ada apa enggak ada? Apa manfaatnya saya ikut Tuhan?
Saya percaya Tuhan tapi hidup saya susah. Perhatikan orang yang jahat hidupnya enak, mereka menikmati segala kekayaan dan mereka punya segalanya. Saya percaya Tuhan tapi saya miskin, saya susah, saya menderita. Itu paling orang berpikir seperti itu, saudara. Ikut Tuhan, saudara. Dan itu memang mereka alami. Mereka dianiaya, mereka menderita karena iman, saudara. Di mana Tuhan waktu mereka menderita? Apa yang iman saya sia-siakah waktu saya percaya Tuhan? Sudah di sinilah Tuhan menjawab, saudara. Ya, di dalam situasi kayak seperti ini, Tuhan tidak angkat penderitaan, Tuhan tidak ambil kesusahan, tapi Tuhan tetap izinkan itu untuk apa? Untuk memurnikan iman orang-orang percaya. Karena sekali lagi, orang gampang ngomong percaya Tuhan, gampang mengklaim dirinya beriman kepada Tuhan. Tapi lihat waktu di dalam kesusahan, dia mau tinggalin Tuhan apa enggak? Dia tetap percaya Tuhan atau dia melepaskan imannya? Disitulah diuji kadang-kadang iman orang Kristen. Itu sebab Tuhan tidak hapus kejahatan. Karena salah satunya dikatakan di Yakobus itu, ujianmu akan menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, memurnikan iman kita, saudara-saudara. Maka kita percaya seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, imanmu, saudara. Karena apa? Besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, kata Tuhan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tuhan berjanji memberi upah kepada mereka yang bertekun di dalam kesulitannya. Itu ujian. Orang akhirat teruji di dalam ketekunan kesulitan. Orang ini yang akan menerima janji, menerima upah dari Tuhan. Sedangkan orang yang gugur tidak mungkin menerima ini, saudara. Karena imannya gugur. Imannya terbukti tidak sejati. Maka di dalam kesulitan, di dalam sakit penyakit, di dalam kesulitan finansial pun, Tuhan itu sedang menguji anak-anaknya untuk ketekunan. Kamu memerlukan ketekunan, kata Tuhan. Ketekunan di dalam iman. Ya, dan inilah waktu kita di dalam kesulitan, kita tahu ada janji Tuhan dan kita berpegang di sana, itulah pengharapan bagi orang percaya. Maka di ayat 23 Ibrani 10, mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang iman kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ibrani itu penuh, saudara, dengan janji Tuhan di sini. Ya, dan janji Tuhan itu diteguhkan dengan kesetiaan Tuhan. Tuhan seperti mempertaruhkan dirinya untuk memenuhi janjinya. Bahkan dikatakan Tuhan itu bersumpah demi dirinya sendiri. Artinya diri Tuhan yang tertinggi itu dipertaruhkan untuk bisa menggenapi apa yang dia janjikan. Ini hebatnya, saudara. Tuhan yang tertinggi tapi mempertaruhkan dirinya. Sehingga kalau Tuhan yang berjanji, dia pasti setia untuk menggenapinya, saudara. Maka Tuhan bilang, ini pengharapanmu. Kamu berharap nggak? Meskipun kamu tidak lihat hari ini jalan keluar. Hari ini kamu susah, belum ada jalan keluar, tapi kamu punya iman ke sana. Ya. Bahwa Tuhan akan memberikan janji, memberikan upah kalau kamu bertekun di dalam iman sampai akhir, sampai selesai. Sudah di dalam konteks Henok, ya, apa upah Henok? Apa janji Tuhan bagi Henok? Tadi kita sudah baca, karena iman dia terangkat ke surga. Nah, saudara, ini upahnya dia. Pengangkatan Henok, dia tidak mengalami kematian. Ini pengangkatan ini nanti menjadi gambaran awal. Bukan hanya Henok yang akan terangkat ke surga, tapi kita semua yang percaya akan dibebaskan dari penderitaan dunia dan semua akan terangkat bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Ini kata-kata penghiburan bagi kita semua. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Saudara, ini upah
yang Henokh terima dan upah bagi orang-orang yang bertekun di dalam iman sampai dengan selesai, saudara. Upah tidak bicara soal materi. Tuhan tidak menjanjikan materi sebagai upah utama, saudara, enggak. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah berkat yang rohani. Ya, berkat rohani. Dan di antara semua berkat rohani sebenarnya, upah terbesar ada lagi, saudara. Upah terbesar itu apa? Upah terbesar itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang kita nikmati selama-lamanya di dalam hidup kita. Itu Tuhan sendiri. Dia lebih besar daripada berkatnya dia. Kalau mendapatkan Tuhan, artinya mendapatkan berkat Tuhan juga. Tinggal bersama dengan Tuhan, itu upah terbesar. Menikmati Tuhan di tempat yang dia sediakan di surga bagi kita sama-sama, saudara. Maka tidak ada upaya lebih besar daripada Tuhan sendiri menjadi bagian kita. Ya. Saudara pernah hadir di dalam resepsi pernikahan kan? Di dalam resepsi pernikahan itu kan ada dekorasi yang mewah. Harganya mahal, saudara, dekorasi di situ. Kemudian ada hadiah yang dikasih orang. Kemudian juga ada makanan yang berlimpah, yang enak yang kita bisa nikmati di dalam perjamuan resepsi. Kemudian ada angpau yang banyak di situ diterima oleh mempelai, ya kan? Coba saudara perhatikan, sebenarnya kebahagiaan mempelai di hari itu apa sebenarnya? Apakah karena hadiah, dekorasi, uang, atau makanan yang ada di situ? Apa yang membuat mempelai wanita mau naik ke altar? Itu bukan karena semua hadiah itu sebetulnya. Yang membuat dia bahagia bukan mendapatkan itu semua, tetapi dia boleh mendapatkan mempelainya, saudara. Betul gak? Saudara yang sudah menikah kan gitu kan? Yang membuat kita bahagia di hari itu bukan ketika kita mendapatkan hadiah yang lain, tapi mendapatkan mempelai kita, mempelai pria atau mempelai wanita. Saudara, demikian orang Kristen juga ya. Hari yang paling bahagia, apa yang membuat dia paling bahagia? Ketika dia mendapatkan Tuhan sebagai mempelainya. Ya, Alkitab sering menggambarkan Kristus itu mempelai laki-laki, gereja itu mempelai wanita. Ada waktu mereka nanti dipersatukan, hidup bersama di sana, dan itulah kebahagiaan yang tidak terhingga. Kita mendapatkan Tuhan, Tuhan adalah bagian kita. Saudara, ini upah terbesar sebenarnya dari Tuhan bagi kita. Kita boleh menikmati Tuhan bersama-sama. Ya. Saudara, inilah pengharapan kita dan penghiburan bagi kita. Saya nggak tahu saudara kalau hari ini bergumul ya dalam iman saudara, ya bergumul susah, hidupmu lagi susah hari ini, usaha juga lagi lesu hari ini mungkin, atau yang kerja takut karena PHK lagi banyak hari ini. Karena ekonomi juga belum stabil, usaha susah, pekerjaan takut di PHK, yang dagang juga barang-barang naik, yang rumah tangga juga pikir, aduh ini semua naik. Bagaimana ke depannya, saudara? Ini pergumulan iman kita. Ya, kadang-kadang di dalam pergumulan kesulitan itu ada orang berpikir bisa cari cara instan. Ada orang bisa berpikir cari cara yang lebih pintas. Bahkan bisa menghalalkan segala cara supaya dia bisa cuan lebih banyak mungkin. Sudah, ini kan bisa jadi jalan untuk kompromi pada akhirnya. Ya. Cari cara apa kita kalau di dalam kondisi sulit seperti ini? Firman Tuhan sekali lagi ingatkan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Allah memberi upah kepada mereka yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Ya. Di dalam kesulitan kita butuh bantuan. Tapi siapa yang kita cari? Kalau kita nggak menemukan yang kita cari karena kita ingin menyerah, kita pikir kita putus asa, nggak ada jalan keluar. Itu karena kita tidak datang kepada Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan tuh memberi upah. Tuhan memberi janjinya untuk menguatkan kita. Tuhan meneguhkan lagi pengharapannya bagi kita. Pada satu hari kita juga akan lepas dari seluruh penderitaan ini dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Maka kalau hari ini hidup kita lagi susah, saudara, jangan menyalahkan apa-apa, siapa-siapa, dan jangan juga kompromi lalu cari cara pengen lebih cepat
lebih cepat cuan, lebih cepat sukses, atau dengan cara-cara yang tidak layak, tidak benar, tidak jujur. Mari kita cari Tuhan, datang kepada Tuhan. Ya, bawa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Tuhan tuh memberi upah kepada orang yang mencari Dia. Kalau kita lagi sulit, kalau udah susah kita nggak mau pelayanan, kan ada orang berpikir begitu. Saya sendiri punya masalah, saya nggak bisa pelayanan, saya nggak bisa ke gereja, saya nggak bisa memberi lagi kepada Tuhan. Saudara, mari kita ingat, ya, bertekun di dalam iman itu penting. Bertekun sampai pada akhirnya. Ya, meskipun pelayanan itu sulit, bertekun di sana. Ya, meskipun ibadah itu kadang-kadang harus keluar energi yang besar, Tuhan bilang lakukan meskipun ada harga yang harus dibayar. Jalani semua tetap seperti iman kita kepada Tuhan. Dan ingat, Tuhan memberi upah kepada kita. Satu ayat saudara buat kita sekalian. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, kalau engkau sulit, tetaplah giat dalam pekerjaan Tuhan. Tetap ibadah, tetap melayani, tetap hidup benar, hidup suci. Ya, dan tetap cari Tuhan dengan segenap hati. Tidak akan sia-sia apa yang kita kerjakan. Ya, saya ingat lagu sekolah minggu saudara, lagu sekolah minggu yang mengatakan begini ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa. Apa? Ya, yang sekolah minggu tahu ya. Yang sekolah minggu mungkin nggak tahu nih belakangnya apa. Upahku besar di surga katanya. Kalau saudara-saudara tetap, meskipun sulit, tetap giat dalam pekerjaan Tuhan, tetap memuji Tuhan, tetap tangannya melayani Tuhan, kakinya tetap bersaksi bagi Tuhan meskipun ditolak, tetap bawa jiwa meskipun nggak ada yang datang-datang juga, tetap cari jiwa misalnya. Tuhan bilang upahmu besar di surga. Ya, karena yang Tuhan mau lihat kita itu bertekun di saudara, bukan hasilnya. Kita giat, kita bertekun di situ. Hasil Tuhan yang memberikan buat kita. Maka dalam segala pergumulan kita jangan menjauh dari Tuhan. Tetap giat dalam pekerjaan Tuhan, tetap cari Tuhan. Tuhan akan memberkati kita dan memberi upah kepada kita. Kesulitan apapun jangan membuat saudara jauh dari Tuhan. Tetap dekat supaya saudara bisa menyenangkan Tuhan dan saudara bertekun sampai akhir. Saudara menerima upah yang Tuhan janjikan. Ya, yaitu menikmati Dia selama-lamanya. Bukan hanya nanti, sekarang pun supaya kita bisa menikmati Dia dalam hidupnya. Sukacitanya, damainya, kasihnya, kita bisa nikmati. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.